Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, segala ucapan syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau pada saat ini Tuhan boleh persatukan kami, di mana kami boleh berkumpul pada saat ini. Kami boleh memuliakan, kami boleh memuji Tuhan. Itu boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi dupa yang harum. Terima kasih kalau sebentar kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan mengurapi setiap kami, memberikan hikmat, baik bagi hamba-Mu yang menyampaikan di dalam segala keterbatasannya. Tuhan yang akan menolong. Bagi setiap kami yang mendengar, Tuhan juga memberikan hikmat, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang boleh jatuh di tanah yang subur, bertumbuh, berbuah, dan boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepanjang waktu untuk pemberitaan firman ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Saat ini kita akan belajar bersama untuk kebenaran firman Tuhan, di mana tema yang diberikan kepada saya adalah Eyes on Me, fokus kepadaku, dalam arti fokus kepada Tuhan. Eyes on Me atau fokus kepada Tuhan, dalam kamus besar bahasa Indonesia, fokus diartikan sebagai pusat. Sebagai contoh, pusat perhatian para pemimpin dunia pada saat ini semua tercurah pada bagaimana mengatasi wabah pandemi yang sedang melanda di negara kita, bahkan di seluruh dunia. Itu menjadi pusat, menjadi fokus. Artinya ada pusat perhatian, ada pusat dari pemikiran, sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang harus dilakukan. Ada konsentrasi penuh. Secara kecenderungan setiap orang, tentu dengan latar belakang iman, tentu dengan ujian iman yang diberikan kepada kita, ketika kita memulai sesuatu hal yang harus dilakukan, sampai dengan mencapai garis akhir, di mana sesuai dengan apa yang kita harapkan, pada umumnya dimulai dari apa yang dipikir. Ketika apa yang dipikir itu akan menghasilkan sebuah tindakan bagi kita. Dan tindakan itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan yang senantiasa kita lakukan secara terus-menerus. Kemudian itu akan memberikan ketekunan kepada kita. Bagaimana Alkitab mengatakan bahwa ketekunan akan memberikan tahan uji, bahkan di bagian lain dikatakan bahwa ketekunan akan memberikan kesalehan kepada setiap kita, sehingga melalui ketekunan, selain memberikan tahan uji, memberikan kesalehan kepada kita, di mana kita boleh melakukan kasih kepada sesama, itu juga yang akan memberikan pengharapan kepada kita. Buah yang matang, bahkan Allah akan memberikan janjinya kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa yang menjadi fokus kita saat ini? Saat ini kita memasuki minggu kedua di awal tahun 2021. Ini adalah sebuah awal tahun yang baru, di mana belum lama kita sama-sama meninggalkan tahun 2020. Apa yang menjadi fokus kita? Apakah kita akan berfokus tetap kepada kegagalan? Apakah kita akan berfokus kepada kesalahan-kesalahan? Atau mungkin ada kenang-kenangan buruk yang kemarin dilakukan atau terjadi kepada kita? Tentu kita, kalau berpatokan kepada hal-hal seperti demikian, kita tidak akan move on, kita tidak akan bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Bahkan tertutup kemungkinan untuk kita juga melakukan breakthrough, terobosan-terobosan. Harus ada evaluasi, harus ada keberanian untuk kita membuka diri, harus kita mau keluar dari zona nyaman kita, bahkan kita harus koreksi diri. Kita harus memperbaiki apa yang tidak benar dan mengalihkan pusat perhatian kita tentunya kepada
Allah kita. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 23 Desember di negara kita atau presiden kita melakukan reshuffle di mana ada 6 menteri dan 5 wakil menteri yang ditunjuk. Tetapi yang menjadi perhatian saya adalah bagaimana ketika saya memperhatikan akun Instagram dari Presiden Jokowi, di situ dituliskan, yang lalu biarlah berlalu, menjadi kenangan, menjadi pelajaran, yang baru harus lebih baik. Ada sesuatu untuk memancang harapan yang baru. Saya mencoba berpikir, barangkali Presiden terinspirasi oleh tulisan Alkitab yang ditulis oleh seorang rasul yang bernama Rasul Paulus. Dan pada saat ini kita akan belajar dari seorang rasul besar yang diakui oleh bapak-bapak gereja, yang dikatakan sebagai seorang rasul bagi bangsa non-Yahudi. Kemudian dengan latar belakang yang luar biasa. Bahkan saya ingin mengatakan bahwa Rasul Paulus adalah seorang yang kontroversial. Bagaimana Saulus yang namanya dulu Saulus dalam bahasa Ibrani dan Paulus dalam bahasa Yunani, dia adalah seorang tent maker atau tent seller, seorang pembuat atau penjual tenda. Dia juga orang terdidik, dia merupakan anak didik seorang rabi, seorang imam yang besar, Imam Gamaliel. Dia juga menguasai hukum Taurat. Dia memiliki warga negara Roma. Itu adalah hak istimewa yang diberikan kepada Saulus. Dia menganggap kejahatannya itu sebagai sebuah prestasi. Dengan membawa surat KTBLC, surat sakti, dia dengan gagahnya, dia mempengaruhi orang-orang, khususnya yang menjadi pengikut Kristus. Kemudian dia membawanya dari Damsyik ke Yerusalem, menganiayanya, bahkan membunuhnya. Tetapi karena perjumpaannya terjadi sebuah perubahan yang sangat signifikan. Kita akan mencoba membuka firman Tuhan pada saat ini. Itu terambil perikopnya dari Kisah Para Rasul 9, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Namun pada saat ini saya akan mencoba untuk membacakan mulai ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Kemudian menambahkan satu ayat yang terakhir, yaitu ayat 18. Kisah Para Rasul 9, mulai ayat 3 sampai dengan ayat 9. Kemudian menambahkannya satu ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan mengelilingi, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termanggu-manggulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. Ayat yang ke-8, ayat yang ke-9. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. 18. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis, dan setelah itu ia makan, pulihlah kekuatannya. Amin. Sebagaimana firman Tuhan yang kita baca tadi bersama-sama, itu berbicara mengenai seorang Saulus yang berasal dari Tarsus, di mana dia bertobat. Bertobat dapat diartikan sebagai berpaling dari dosa.
sebuah perubahan hati, sebuah perubahan pikiran, dan juga dikatakan di dalam bahasa Yunani itu sebagai metanoia. Dengan latar belakang seperti apapun, dia berbalik 180 derajat. Ini adalah sebuah pertobatan sejati, di mana Saulus dengan latar belakang yang kontroversial, begitu jahat, tetapi dia dapat berubah, dapat berbalik 180 derajat. Ini adalah sebuah pertobatan sejati, boleh saya katakan seperti demikian. Karena terjadi perubahan hidup yang signifikan, kita bisa belajar bagaimana kehidupan selanjutnya dari Rasul Paulus dengan keberaniannya. Kita bisa belajar dengan kegigihannya, ketabahannya dalam mengarungi kehidupan. Kemudian perjuangannya yang tanpa pamrih. Dia juga melakukan pelayanan dengan pengorbanan yang total. Bahkan kita juga boleh belajar bagaimana Rasul Paulus mempunyai filosofi bahwa hidup bagiku adalah Kristus dan mati adalah sebuah keuntungan. Ini adalah pertobatan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Saya mencatat beberapa hal. Bagaimana Rasul Paulus yang dikatakan dengan latar belakang seorang destroyer, seorang penghancur, dia bisa berubah menjadi seorang preacher of the gospel. Dia bisa berubah menjadi pemberita Injil. Dia juga berubah menjadi seorang divider of blessing. Dia membagikan berkat bagi banyak orang. Saya mencatat juga bagaimana Saulus yang dulu menjadi seorang persekutor, seorang penganiaya, dia bisa berubah menjadi seorang autor, seorang penulis. Bahkan kita tahu bersama-sama bahwa dalam perjanjian baru, hampir 50% itu ditulis oleh seorang Rasul Paulus. Ini adalah hal yang perubahan yang luar biasa. Saya mencatat juga bagaimana ketika dia dengan latar belakang seorang pembunuh, seorang killer, dia bisa berubah menjadi seorang penolong, seorang helper. Bahkan seorang pencari jiwa, seorang soul keeper. Dia juga dikatakan sebagai seorang pecundang, seorang loser. Tetapi pada kenyataannya dia bisa berubah menjadi seorang pemenang, seorang winner. Kalau banyak orang mengatakan juga Saulus dengan latar belakang bahwa dia adalah seorang troublemaker, maka kita bisa melihat bahwa perubahannya itu dia menjadi seorang problem solver. Itu adalah hal-hal yang dilakukan oleh Rasul Paulus dengan perubahannya. Hal yang luar biasa yang bisa kita teladani. Banyak hal sebetulnya yang bisa kita pelajari dari seorang Rasul Paulus. Saya teringat waktu kecil, ada sebuah nasihat yang diberikan, kalau kamu mau jadi orang baik, jadi orang baik sekalian. Tetapi kalau kamu mau menjadi orang jahat, jadi orang jahat sekalian. Saya tidak tahu kapan saya mendengar itu. Saya juga tidak tahu sebuah nasihat yang ditambah dengan sebuah ancaman atau sebuah kemarahan. Apakah itu ditujukan kepada saya atau seseorang yang lain? Saya tidak tahu, dan saya berharap Bapak Ibu juga tidak menganggap sesuatu hal yang penting atau mencoba cari tahu, bertanya kepada saudara saya, apakah nasihat itu ditujukan kepada saya. Tetapi saya bisa menangkap apa yang diartikan sebagai kalau kamu mau menjadi orang baik, baik sekalian. Tetapi kalau kamu menjadi orang jahat, jahat sekalian. Saya bisa menangkap apa yang dimaksud. Bahwa hendaknya kita fokus. Kita jangan suam-suam. Wahyu 3 ayat 16 mengingatkan kepada kita untuk kita jangan suam-suam. Supaya kita tidak dimuntahkan. Lagi-lagi kita belajar bahwa kita harus melakukan sesuatu dengan jangan tanggung-tanggung, tetapi lakukanlah semua itu dengan totalitas. Hal yang saya pelajari setidaknya ada beberapa hal, sekalipun mungkin banyak kalau Bapak Ibu mempelajari dari seorang Rasul Paulus. Tetapi saya mencatat ada 4 hal yang menjadi catatan saya pada saat ini. Bagaimana ketika Rasul Paulus dia bisa fokus kepada Yesus.
Bagaimana dia bisa berubah dari latar belakang ke masa depan yang sangat signifikan. Dia menganggap bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupannya itu adalah sebuah anugerah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dia menganggap Yesus, dia menganggap Tuhan lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Filipi 3 ayat 8 mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya, oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Itu adalah hal-hal yang terjadi terhadap seorang Saulus yang berubah menjadi Paulus. Dia meninggalkan apa yang menjadi kepemilikannya. Berangkali dia juga meninggalkan hal-hal yang memberikan kepuasan hidupnya di masa lalu. Dia meninggalkan predikat yang sudah diberikan sebagai seorang yang penting, seorang yang memiliki keluarga negara Roma. Dan dia meninggalkan semuanya itu. Dia menganggap bahwa semua itu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Bahwa semuanya itu dianggap sampah oleh Rasul Paulus. Karena dia menganggap bahwa perubahan yang dia dapatkan dalam kehidupannya saat ini, itu adalah sebagai anugerah Tuhan yang paling berharga. Itu adalah hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua yang saya catat adalah, bahwa Rasul Paulus berani membayar harga. Dia berani untuk menghadapi tantangan. Dia juga memahami akan segala resiko, serta yang lebih penting adalah dia berkomitmen untuk melayani Tuhan. Itu adalah sebuah standar yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Bagaimana ketika tantangannya yang mungkin tidak begitu mudah, bahkan sampai mengancam kehidupannya. Ketika dia awal-awal bertobat, dia tidak mudah, Bapak Ibu. Dia menghadapi tantangan. Murid-murid Tuhan Yesus yang takut, yang mengenal Paulus, dia merasa takut. Murid-murid tidak percaya akan perubahannya, apa yang sudah terjadi kepada Rasul Paulus. Beruntung ada seorang Barnabas, dia yang menengahinya. Dia mengajak Rasul Paulus untuk memperkenalkannya kepada rasul-rasul yang lain, kepada para murid. Kemudian dia menceritakan bagaimana bahwa Paulus sudah berubah, bagaimana sekarang Paulus sudah hidup baru. Bahkan kalau kita melihat tantangan-tantangan yang lain, itu tidak cukup sampai di situ, Bapak Ibu. Dia menghadapi sebuah tantangan di mana terjadi konspirasi orang-orang Yahudi yang selalu mengawasinya dan berniat untuk membunuhnya. Itu adalah sebuah tantangan yang berat. Dia tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang dia pernah lakukan. Itu adalah resiko yang harus dihadapi oleh seorang Rasul Paulus. Dia mengingat masa lalunya. Tetapi yang penting bagi kita adalah bahwa dia tidak pernah memang mengingkari masa lalunya. Dia tidak pernah menghindar akan masa lalunya yang kelam. Dan dia juga tidak mencoba untuk membela diri akan segala apa yang dilakukannya. Tetapi sebuah keberanian bahwa dia rela untuk menebus dengan pelayanan total di kehidupan yang akan datang. Ini adalah sebuah pembelajaran buat kita. Mengingatkan setiap kita, Bapak, Ibu, dan saya, bahwa memang sebuah tindakan-tindakan itu mendapatkan sebuah konsekuensi. Kita masih ingat dulu ada sebuah peribahasa yang mengatakan, sekali lancung ke ujian, seumur hidup tidak percaya. Hal ini yang mungkin juga memberikan pembelajaran kepada kita, bahwa kita hendaknya benar-benar memikirkan akan segala sesuatu yang kita pikirkan, bahkan kita harus benar-benar mempertimbangkan akan segala sesuatu yang kita lakukan. Kita jangan pernah berbuat iseng untuk sesuatu yang tidak baik. Kita diingatkan untuk tidak melakukan kecerobohan-kecerobohan, apalagi kecenderungan-kecenderungan sebagai perbuatan dosa. Kita tahu sebagai orang percaya bahwa ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa, itu adalah sesuatu hal yang menyakiti hati Tuhan. Namun pembelajaran yang lain yang mengingatkan setiap kita,
bahwa kita harus menerima resiko yang akan kita hadapi. Bukankah Rasul Paulus juga menghadapi seperti demikian? Sekalipun dia sudah berubah, tidak mudah orang percaya. Sekalipun dia sudah hidup baru, beberapa orang masih menjadi takut. Apakah dia masih melakukan hal-hal seperti dulu? Itu adalah sebuah hal yang memang harus dihadapi oleh seseorang yang melakukan sebuah perbuatan negatif atau dikatakan sebagai perbuatan dosa. Kita akan mendapatkan stigma. Penghukuman dari Tuhan itu jelas. Tetapi stigma-stigma dari orang-orang sekeliling kita, itu juga akan kita hadapi. Kita mungkin akan mendapatkan prasangka buruk, kita akan mendapatkan kecurigaan, kita juga mungkin akan dianggap sebagai memungkinkan untuk kita mendapatkan sanksi atau sebuah hukuman. Itu adalah sebuah risiko-risiko yang harus kita hadapi. Makanya hal ini mengingatkan kepada kita untuk kita tetap mempertimbangkan, tetap kita memikirkan untuk segala sesuatu yang kita lakukan. Jangan karena demi kepuasan, jangan karena sesuatu yang memang kita inginkan, kemudian kita melakukannya dengan segala cara. Kalau ini kecenderungannya melakukan sesuatu dengan cara negatif, maka bersiaplah kita mendapatkan stigma-stigma, selain tentunya juga penghukuman dari Tuhan atau menyakiti hati Tuhan. Itu adalah pembelajaran yang kedua yang boleh menjadi nasihat buat kita. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Rasul Paulus ia rela atau berani melepaskan haknya. Dia tidak lagi menaruh hidupnya kepada segala sesuatu yang bersifat lahiriah. Itu adalah yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Saya tadi di awal mengatakan bahwa dia adalah seorang tent maker, seorang tent seller, pembuat tenda atau penjual tenda. Tentunya itu adalah sebuah kegiatan yang menghasilkan sesuatu. Katakanlah itu sebuah kegiatan usaha. Apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Kalau sampai ada pertimbangan-pertimbangan atau sampai ada anggapan bahwa dia melakukannya hanya untuk kepentingan diri sendiri, pada kenyataannya tidak. Dia melakukan itu dihubungkan dengan kebutuhannya di dalam kebutuhan dia untuk melayani. Ketika kita membaca di dalam 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27, di mana perikopnya mengatakan hak dan kewajiban rasul, di situ dikatakan, kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Tidak pernah satupun dari hak-hak itu, sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ini adalah sebuah hal yang dilakukan. Dia melakukan kegiatan usaha untuk kepentingan pelayanan. Jadi tidak dia semata-mata untuk mencari keuntungan sendiri, atau kalaupun dengan tegas-tegas mengatakan bahwa dia yang sudah melakukan pelayanan sedemikian rupa, kemudian di situ juga dia berhak untuk mendapatkan segala sesuatu, tetapi dia tidak mempergunakan hak itu. Dia lakukan semuanya itu supaya jangan merintangi pelayanan dia. Itu ada yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Pertobatan yang dilakukan mengingatkan kepada kita, hendaknya kita pertobatan total yang harus kita lakukan. Seorang bapak reformator gereja, Martin Luther, dia pernah mengatakan pertobatan itu menjadi 3 aspek yang penting. Yang pertama itu adalah pertobatan hati, yang kedua itu adalah pertobatan pikiran, dan yang ketiga adalah pertobatan dompet. Barangkali benar kalau kita belajar dari apa yang kita baca, yang kita dengar tadi, ketika pertobatan hati, ketika pertobatan pikiran, mungkin itu membutuhkan waktu. Mungkin itu juga bisa membuktikan dalam perjalanannya kepada orang lain. Tetapi pertobatan dompet itu adalah sebuah hal yang mungkin nyata-nyata terlihat oleh orang sekeliling kita. Apakah benar sungguh-sungguh dia melakukan pertobatan dompet? Seorang ateis berkata,
Ketika menyangkut uang, semua orang agamanya sama. Ini adalah sebuah tulisan yang ditulis. Mungkin kita mengatakannya apakah ini komentar sembarangan, komentar asal-asalan yang tidak tahu ditujukan kepada siapa. Tetapi kita bisa belajar juga bahwa mungkin ini juga lahir dari sebuah pengamatan, atau mungkin lahir juga dari sebuah pengalaman di dalam hidupnya. Dan hendaknya ini juga boleh mengingatkan kita bahwa kita hendaknya melakukan pertobatan sebagaimana yang Rasul Paulus lakukan. Pertobatan total, pertobatan hati, pertobatan pikiran, pertobatan akan segala yang dilakukannya, dari penganiaya menjadi pemberita Injil. Itu adalah hal-hal yang diingatkan kepada kita. Dan hal yang terakhir, yang keempat adalah Rasul Paulus hidupnya itu fokus kepada Tuhan, fokus kepada masa depan. Apa yang dilakukan, apa yang menjadi kenangan, apa yang menjadi masa lalunya, dia coba tidak mengingat, bahkan dia merubah, bahkan dia menebusnya dengan sesuatu yang baik. Filipi 3 ayat 13b sampai dengan ayat 14, di situ dikatakan bahwa aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Itu adalah hal yang terakhir yang saya catat, bagaimana Rasul Paulus, dia menjadi fokus akan kehidupannya sejak dia berubah, sejak dia melakukan metanoia, perubahan total. Dia berfokus kepada apa yang ada di masa depan. Dia menebus pelayanannya. Dia melakukan sesuatu yang, katakanlah sesuatu yang militan. Bagaimana dia berangkat dari satu tempat ke tempat yang lain. Bagaimana dia masuk dalam daerah-daerah yang baru dan dia memenangkan jiwa. Itulah yang dilakukan oleh seorang Rasul Paulus. Bahkan kita tahu di akhir kehidupannya bahwa dia harus mati dengan cara dipenggal kepalanya. Ini adalah sebuah pengalaman, sebuah pengajaran, sebuah keteladanan yang memang mengajarkan kepada kita untuk kita tetap tidak berfokus kepada hal-hal yang lama yang harus kita tinggalkan, tetapi kita fokus ke masa depan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini ketika kita mengawali masuk di awal tahun 2021, apakah kita masih berfokus kepada tahun 2020? Apakah Bapak Ibu masih teringat hal-hal yang memberikan duka cita di tahun 2020? Kepada Bapak Ibu yang tahun kemarin mungkin sudah terkuras pikiran, terkuras tenaga, bermain dalam emosi, di dalam ketakutan, di dalam kekhawatiran, kalau kita hubungkan dengan pandemi yang sedang terjadi di tempat kita. Apakah Bapak Ibu juga banyak mencucurkan air mata di tahun 2020? Namun kita diingatkan, apakah kita akan tenggelam kepada masa-masa yang memberikan kita duka cita? Apakah kita tidak akan move on? Apakah kita tidak pernah memikirkan untuk melakukan sesuatu keberanian, untuk melakukan terobosan-terobosan? Hal-hal ini yang diingatkan kepada kita. Kita jangan fokus ke belakang. Kalau belajar dari Rasul Paulus, jangan sampai kita nunggu ditegur. Jangan sampai Tuhan sampai mengingatkan kepada kita, kemudian membutakan mata kita, sebagaimana yang dialami oleh Saulus. Dia 3 hari lamanya, dia tidak bisa melihat. 3 hari lamanya dia juga tidak bisa makan dan minum. Apakah kita harus menunggu sampai kita ditegur untuk melakukan sebuah pertobatan? Tentunya tidak. Apakah kita juga menunggu belajar dari pengalaman Rasul Paulus? Bagaimana perubahannya ketika dia menjadi hidup baru, ketika dia menjadi seorang yang dikatakan sebagai apostolos, seorang yang diutus. Apakah kita juga mau belajar seperti itu? Apakah kita nunggu, Tuhan, saya akan berubah kalau Tuhan mengutus saya untuk melayani Tuhan?
Kalau benar Tuhan mengingatkan kita, kemudian Tuhan mengutus kita. Tapi bagaimana kalau kesempatan itu tidak ada? Bagaimana kalau kita bukannya diutus, tetapi kita justru diputus? Maka itu akan memberikan sebuah jarak, memberikan kita hidup di dalam keterasingan, bahkan mungkin saja memberikan kita hidup di dalam kebinasaan. Maka marilah Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu, saudara dan saya, untuk kita hidup sebagai orang Kristen, hendaklah kita fokus kepada Tuhan, bukan berarti meninggalkan hal-hal yang lain yang memang menjadi tugas dan kewajiban kita, tetapi hendaknya mendasari segala sesuatu berdasarkan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Jangan pernah kita melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jangan pernah kita melakukan memaksakan kehendak kita sendiri. Bahkan kalau pada saat itu juga kita melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah kita tidak perlu khawatir akan hal yang kita hadapi di tahun 2021 ini. Mungkin kita juga tidak lepas dari wabah penyakit. Mungkin kita juga tidak tertutup kemungkinan kita juga akan terpapar. Tetapi kalau semuanya kita menghadapinya dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan tetap akan memberikan sukacita kepada kita. Bahkan apapun yang kita inginkan, apapun yang kita miliki saat ini, apapun kalau kita mengalami sesuatu kegiatan yang kita inginkan namun Tuhan belum memberikannya, biarlah itu juga tetap memberikan sukacita kepada kita, bahwa Tuhan tetap akan memelihara kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 13, bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayat yang ke-19, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami berterima kasih Tuhan, kalau kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami boleh belajar melalui kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan setiap kami, boleh menasihati setiap kami, bahkan boleh menegur setiap kami Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman Tuhan yang akan membawa kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran firman. Bahkan ajari setiap kami Tuhan, untuk kami juga tidak hanya membacakan, tidak hanya mendengar kebenaran firman Tuhan, tidak hanya merenungkannya, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus yang akan memampukan kami, untuk kami juga mengupayakannya melakukan kebenaran firman dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkan setiap kami Tuhan, untuk kami tetap mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami tetap mengarahkan seluruh kehidupan kami kepada kekekalan yang Tuhan janjikan bagi setiap kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan kami mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami membawa persembahan syukur kami kepada Tuhan. Sungguh tidak sebanding dengan apa yang Kau sudah berikan kepada kami. Seberapa nilai yang kami bawa kepada Tuhan melalui transfer bank, Tuhan kembali memberkati dengan berlipat ganda. Kami membawa juga untuk persembahan melalui amplop 4 berlian. Biarlah ini menjadi satu kesempatan yang kami dapat ambil untuk bermisi dengan memberi persembahan 5.000 sebulan. Kami rindu bahwa kami dapat melakukannya lebih daripada itu, dan Engkau kembali memberkati seluruh jemaat. Tuhan, Engkau yang memberikan kecukupan di dalam setiap kebutuhan masing-masing sesuai dengan kemurahan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami saat ini membawa di dalam doa untuk seluruh jemaat,
masing-masing tanpa Tuhan melewatkan satu orang pun, keluarga demi keluarga, dimanapun berada pada saat hari ini, di dalam kelemahan tubuh, baik saudara-saudara kami yang berada di rumah maupun yang berada di rumah sakit, supaya Tuhan boleh melawat menjadi sobat yang sejati, sehingga kami dihiburkan senantiasa di dalam satu janji bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Engkau akan tetap menyertai bahkan sampai kesudahan zaman. Bahkan Engkau yang menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan secara sempurna. Kami menyerahkan untuk setiap asupan yang masuk, biarlah Tuhan yang menyucikan dan memberkati, dan bahkan akan memberikan istirahat yang cukup untuk pemulihan yang sempurna. Kami menyerahkan Bapa di dalam sorga untuk anak-anak dan adik-adik kami di dalam persiapan memasuki semester yang baru, dalam studi yang dilakukan secara online, secara daring. Kami menyerahkan agar setiap proses belajar mengajar dapat diikuti dengan baik, dan segala keperluan Tuhan yang mencukupkan. Kami menyerahkan biarlah Engkau akan memegang masa depan kehidupan masing-masing sesuai dengan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Kami membawa untuk setiap jemaat Tuhan yang bekerja, melakukan kegiatan usaha, baik di kantor, di pabrik, ataupun yang sedang WFH. Kami serahkan supaya hikmat daripada Tuhan menolong kami untuk tetap produktif, menghasilkan sesuatu yang mempermuliakan nama Bapa, dan Engkau akan memberikan keberuntungan bagi setiap kami. Kami menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang berada di dalam pergumulan terkait dengan kehidupan ekonomi, Tuhan yang mencukupkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Bapa di dalam sorga, kami membawa di dalam doa untuk situasi dan kondisi Kota Bandung. Kami menyerahkan terkait dengan info terkini pandemi COVID-19, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan khususnya nakes, tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit. Tuhan memberikan kesehatan dan kesiapan bagi setiap mereka untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien. Kami menyerahkan juga untuk situasi keamanan negeri kami. Kami menyerahkan bangsa ini mulai daripada pucuk pimpinan tertinggi sampai yang terendah. Kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pada saat ini juga untuk saudara-saudara kami yang ditambahkan usianya di dalam perjalanan hidup mereka. Memberkati, dan Engkau kiranya melanjutkan kasih setiamu, menyertai, memberkati di dalam waktu-waktu mendatang. Kami menyerahkan juga untuk setiap pasangan yang ditambahkan dalam hidup perjalanan pernikahannya, supaya Engkau yang mengikat di dalam kesehatan dan memberkati dengan kesehatan. Dan biarlah kami boleh saling melayani, saling melengkapi, untuk kami boleh menjadi berkat bagi keluarga kami masing-masing, bagi gereja, dan bagi masyarakat. Biarlah seru doa ucapan syukur kami ini kami naikkan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saatnya untuk kita dapat mempersiapkan diri memasuki pekan yang baru, berjalan di dalam jalannya dan tidak menyimpang ke kanan ataupun ke kiri, siap menunaikan tugas sebagai utusan Tuhan, menyaksikan kebaikannya, berita yang menyelamatkan kita dapat bagikan kepada semua orang. Dan percayalah bahwa Tuhan yang baik akan menyertai dengan kuasa-Nya yang ajaib dan heran. Saat ini arahkanlah hatimu, tadahkanlah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat-berkat yang sumbernya datang dari Allah Bapa kita, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Tuhan kita Roh Kudus yang akan menyertai, memberikan penghiburan mulai daripada hari ini bahkan sampai selamanya.
Tuhan memberkati dan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setiap kita yang mengasihi Tuhan bersama berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.